Perkenalkan, nama saya Ryan Kevin, NIM 20030302194. Kelas C semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Senyada Kupang. Pada video kali ini saya akan mereview buku ke-14, Perspektif Sosiologi, Pemandangan Kehidupan Sosial yang Menakjubkan. Perspektif sosiologi atau imajinasi membuka jendela ke dunia kemudian non formaliar dan menawarkan pandangan baru pada dunia yang sudah dikenal. Dalam teks ini Anda akan menemukan diri Anda dunia dalam cahaya yang berbeda. Saat Anda memandang dunia lain atau dunia Anda bersendiri, perspektif sosiologis memungkinkan Anda memperoleh persepsi baru tentang kehidupan sosial. Faktanya, inilah yang menentukan banyak orang menarik tentang sosiologi. Perspektif sosiologi yang telah menjadi kekuatan mendorong dalam hidup saya sendiri. Sejak saya mengambil kursus pengantar sosiologi sebagai mahasiswa baru ini perguruan tinggi, saya telah terpesona oleh perspektif yang ditawarkan sosiologi. Saya menikmati mengamati lain kelompok dan mempertanyakan asumsi saya sendiri tentang kehidupan. Saya sangat harap hal yang sama terjadi pada Anda melihat konteks sosial yang lebih luas. Perspektif sosiologis menekankan pada konteks sosial di mana masyarakat hidup. Ini menguji bagaimana konteks ini mempengaruhi kehidupan orang. Sosiologi menawarkan pemandangan kehidupan sosial yang menakjubkan. Perspektif sosiologi melihat konteks sosial yang lebih luas. Perspektif sosiologi menekankan pada konteks sosial di mana masyarakat hidup. Ini menguji bagaimana konteks ini mempengaruhi kehidupan orang. Inti dari perspektif sosiologi adalah pertanyaan tentang sebagaimana kelompok mempengaruhi orang, terutama bagaimana orang mempengaruhi oleh kelompok orang yang berbagi budaya dan wilayah. Sosiolog melihat lokasi sosial, sudut-sudut kehidupan yang ditempati orang karena tempat mereka dalam masyarakat, dan melihat bagaimana pekerjaan, pendapat, pendidikan, jenis kelamin, ras, etis, dan usia mempengaruhi ide dan perilaku orang. Mempertimbangkan misalnya bagaimana diidentifikasikan dengan kelompok yang disebut perempuan atau dengan kelompok yang disebut laki-laki. Ketika Anda bertumbuh dewasa, telah membentuk gagasan Anda tentang siapa Anda. Tumbuh sebagai perempuan atau laki-laki tidak hanya mempengaruhi perasaan Anda tentang diri sendiri, tetapi juga gagasan tentang apa yang harus Anda capai dalam hidup dan bagaimana Anda harus berhubungan dengan orang lain. Bahkan gerak tubuh dengan cara Anda tertawa berasal dari identifikasi Anda adalah salah satu dari kelompok. Mengetahui fokus diri masing-masing ilmu sosial. Sebagaimana manusia ini saat ini memiliki keinginan kuat untuk mengungkapkan misteri di sekitar mereka, begitu pula orang-orang di zaman kuno. Penjelasan mereka tidak hanya didasarkan pada pengamatan, tetapi juga dicampuri dengan sihir dan tahyul. Untuk memuaskan keinginan pengetahuan dasar mereka tentang dunia manusia secara bertahap, perkembangan sains, metode sistematis untuk mempelajari dunia sosial dan alam, dan pengetahuan yang diperoleh dari metode tersebut. Sosiologi disebut tentang masyarakat dan perilaku manusia adalah salah satu cara yang berguna untuk membandingkan ilmu-ilmu ini dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tempat sosiologi adalah dengan membagikan menjadi ilmu dan ilmu sosial. Ilmu alam adalah disiplin intelektual dan akademis yang dirancang untuk menjelaskan dan memprediksi peristiwa di lingkungan alam kita. Ilmu alam dibagi menjadi bidang-bidang penelitian khusus menurut materi pembelajaran seperti biologi, geologi, kimia, dan fisika.
ini dibagi menjadi lebih area yang terspesialisasi. Ilmu sosial. Orang juga telah mengembangkan ilmu sosial yang meneliti hubungan manusia sama seperti ilmu alam. Berusaha secara objektif memahami dunia alam, ilmu sosial berusaha untuk secara objektif memahami dunia sosial. Sebagaimana dunia alam mengandung hubungan yang teratur atau sah yang tidak jelas tetapi harus ditemukan melalui pengamatan yang terkontrol. Demikian pula hubungan yang teratur di dunia manusia atau sosial tidak jelas dan harus diungkapkan melalui peluang pengamatan. Psikologi adalah proses-proses yang telah terjadi dalam diri individu di dalam apa yang mereka sebut sebagai organisme. Terkait kulit psikologi ekonomis melakukan penelitian tentang kecerdasan ekonomi, emosi, persepsi, ingatan, bahkan tidur dan mimpi. Beberapa mempelajari bagaimana kepribadian disebut dan menyebab serta pengobat penyakit mental. Psikologi klinis bekerja sebagai terapis membantu orang menyelesaikan masalah pribadi seperti pemulihan dari penyalahgunaan atau kecanduan obat. Yang lain bekerja sebagai konselor di sekolah dan lingkungan kerja. Sosiologi ditumpang tindih dengan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropolog, sosiolog juga mempelajari budaya. Mereka juga melakukan penelitian semua tentang struktur kelompok, terutama bagaimana mereka berkuasa mempengaruhi kehidupan masyarakat. Menelusuri asal-usul sosiologi dari tradisi hingga Max Weber. Tradisi virus sains mengatakan jadi kapan sosiologi dimulai. Bahkan orang-orang kuno mencoba mencari tahu bagaimana kehidupan sosial bekerja. Mereka juga mengajukan pertanyaan tentang mengapa perang ada, mengapa beberapa orang menjadi lebih kuat dari yang lain, dan mengapa beberapa kaya tetapi yang lain miskin. Namun jawaban mereka sering dibesarkan pada tahyul, mitos, bahkan posisi bintang. Mereka tidak menguji asumsi mereka. Saya sebaliknya membutuhkan teori yang dapat dipuji dengan penelitian. Dilihat dari standar ini, sosiologi muncul sekitar pertengahan tahun 1880-an ketika pengamat sosial mulai menggunakan metode ilmiah untuk menguji gagasan mereka. 3 peristiwa utama mempersiapkan panggung untuk transformasi tradisi yang muncul sosiologi. Pergolakan sosial dan revolusi industri. Saat pertanian digantikan oleh produksi pabrik, banyak orang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Sambutan kota itu kasar, gaji yang menyedihkan, jam kerja yang panjang, dan pekerjaan yang berbahaya. Untuk membantu keluarga mereka bertahan hidup, bahkan anak-anak bekerja dalam kondisi yang menyedihkan ini. Beberapa dari mereka dirantai ke mesin agar mereka tidak melarikan diri. Pergolakan sosial dari revolusi politik. Amerika dan Perancis revolusi menyambut tatahan sosial yang ada dan bersama mereka jawaban yang telah mereka berikan. Sebelum periode ini, tradisi mereka telah berkuasa. Jawaban untuk mempertanyakan mengapa adalah kami melakukan ini karena selalu dilakukan dengan cara ini. Tatahan sosial baru menantang tradisional jawabannya dan mengantar ide-ide baru. Ide-ide baru yang muncul selama periode menantang tradisi yang lebih jauh. 3. Imperialisme, pembangunan kerajaan. Saat itu bangsa Eropa telah menaklukkan begitu banyak negara sehingga koloni baru mereka tersebar di seluruh dunia. Dari Asia dan Afrika hingga Amerika Utara dan Selatan, ini memamparkan mereka
pada sangat berbeda cara hidup dan mereka mulai bertanya mengapa budaya berbeda. Revolusi industri, revolusi politik dan imperialisme kemudian menimbulkan pertanyaan tentang jawaban tradisional. Pada saat yang sama, metode ilmiah menggunakan observasi objektif dan sistematis untuk menguji teori sedang dicoba dalam kimia dan fisika ini. Auguste Comte dan Pisitomids. Auguste Comte 1798 sampai 1857 menyarankan agar kita menerapkan metode ilmiah ke sosial dunia, sebuah proses yang dikenal sebagai positisme dengan penolakan berdarah dari revolusi Prancis yang masih segar di benaknya, dan dia tahu bahwa orang banyak telah bersorak atas eksekusi publik raja dan ratu Prancis. Dan ketika masyarakat ditempatkan pada jalur tertentu, apa yang menyebabkan mereka berubah? Ini adalah pertanyaan yang mendesak, dan Comte memutuskan bahwa metode ilmiah memegang kunci untuk menjawabnya. Sama seperti metode ilmiah yang telah mengungkapkan hukum gravitasi, demikian pula metode ini akan mengungkapkan hukum yang mendasari masyarakat. Tujuan ilmu baru ini, kata dia, tidak hanya untuk menemukan prinsip-prinsip sosial tetapi juga untuk mengaplikasikan dalam reformasi sosial. Herbert Spencer dan Darwinisme sosial. Herbert Spencer 1820 sampai 1903 yang sangat besar di Inggris, kadang-kadang disebut sebagai kedua pendiri sosiologi. Spencer sangat tidak setuju dengan Comte. Dia menyatakan bahwa sosiologi seharusnya tidak memadai revolusi sosial. Jika mereka melakukannya, katanya, itu akan mengganggu proses alami yang memperbaiki masyarakat. Masyarakat berkembang dari bentuk yang lebih rendah atau barbar ke bentuk yang lebih tinggi atau beradab. Seiring berhalunya generasi, masyarakat yang paling mampu dan cerdas anggota yang terkuat bertahan hidup, sedangkan yang kurang mampu mati. Karl Marx dan konflik kelas. Karl Marx 1818 sampai 1883 tidak hanya mempengaruhi sosiologi, tapi juga meninggalkan jejaknya pada sejarah dunia. Pengaruh Marx begitu besar sehingga bahkan Wall Street Journal, pendukung kuat kapitalisme, menyebutkan sebagai salah satu dari 3 pemikiran modern terbesar. 2 lainnya adalah Sigmund Freud dan Albert Einstein. Seperti Comte, Marx berpikir bahwa orang harus mencoba mengubah masyarakat, usulnya untuk perubahan radikal revolusi. Elmi Durkheim dan integrasi sosial. Sampai masa Elmi Durkheim 1858 sampai 1917, sosiologi dipandang sebagai bagian dari sejarah dan ekonomi. Durkheim yang dibesarkan di Prancis ingin mengubah ini, dan tujuan profesional utamanya adalah membuat sosiologi diakui sebagai disiplin akademis yang terpisah dari Coser 1977. Dia mencapai tujuan ini pada tahun 1887 ketika Universitas Osburg memberikan pengangkatan akademis pertama di dunia dalam bidang sosiologi. Tujuan kedua Durkheim adalah untuk menunjukkan bagaimana kekuatan sosial mempengaruhi perilaku orang. Untuk mencapai ini, dia melakukan penelitian yang ketat, membandingkan angka bunuh diri di beberapa negara Eropa. Dalam pencariannya untuk faktor-faktor sosial utama dalam bunuh diri, Durkheim mengidentifikasi integrasi sosial, sejauh mana orang terikat dalam sekelompok sosial mereka.
Dia menemukan bahwa orang yang memiliki ikatan sosial yang lebih lemah lebih mungkin untuk bunuh diri. Ini katanya menjelaskan mengapa Protestan laki-laki dan yang belum menikah memiliki tingkat bunuh yang lebih tinggi.